KKN Tim 1 periode 2021-2022 Undip. Universitas Diponegoro adalah sebuah universitas negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah, yakni Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi. Kuliah kerja nyata atau KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasikan masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. Perkembangan negara saat ini dengan adanya bencana pandemi COVID-19 berdampak pada upaya yang harus dilakukan dengan melakukan perubahan model KKN yang akan dijalankan. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM berbasis desa binaan, maka saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili atau kampung halaman. Perubahan model KKN ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial yang meminimalisir adanya aktivitas yang melibatkan banyak orang serta dengan adanya pergerakan mahasiswa dari tempat domisilinya saat ini. KKN Tim 1 Undip periode 2021-2022 dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pasca Pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Program KKN Undip Tim 1 tahun akademik 2021-2022 dikelompokkan menjadi 4 program keilmuan sesuai kompetensi keilmuan masing-masing mahasiswa dengan tema COVID-19 dan SDGs. KKN dilakukan di Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Kegiatan KKN diawali dengan upacara penerjunan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Istiqomah, mahasiswi program studi ilmu gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang tergabung dalam Tim 1 KKN Undip periode 2021-2022 Kabupaten Belitung. Kira-kira apa saja ya kegiatan KKN yang saya lakukan? Yuk simak. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berjalan sejak bulan Maret 2020. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Indonesia juga gencar melakukan promosi cegah COVID dengan istilah iman, aman, dan imun. Imun berarti meningkatkan kekebalan tubuh dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, tidak panik, dan makanan bergizi. Masyarakat sering menganggap makanan yang bergizi itu makanan yang mahal, sehingga perlu dikenalkan kepada masyarakat terkait tanaman lokal, yaitu rempah-rempah, di mana diketahui sumber potensi prioritas di Desa Perawas salah satunya yaitu pasar tani, di mana produksi yang dijual para pedagang merupakan hasil dari pertanian dari desa. Hasil pertanian warga berupa sayur-sayuran dan rempah-rempah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pendistribusian tablet tambah darah atau TTD mengalami hambatan, padahal penuntasan program anemia ini harus tetap berjalan. Menurut data dari Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja putri dan wanita usia subur sebesar 48,9% pada kelompok umur 15-24 tahun dan 25-34 tahun. Dalam sesi wawancara kepada salah satu remaja putri didapatkan jawaban bahwa belum mengetahui mengenai sebenarnya apa itu anemia dan bagaimana cara mencegahnya. Proses belajar mengajar anak usia sekolah di masa pandemi COVID-19 sudah mulai dilakukan secara offline, namun dengan waktu belajar yang lebih cepat yaitu sekitar 2 jam. Dalam menunjang perkembangan dan fisiknya, anak membutuhkan berbagai macam zat gizi supaya pertumbuhan dan perkembangannya dapat tercukupi dengan baik. Keadaan kesehatan anak dipengaruhi salah satunya oleh gizi. Sarapan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi khususnya energi pada anak usia sekolah karena hal itu berhubungan dengan konsentrasi dan penyerapan pelajaran sehingga dapat mempunyai prestasi yang baik. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2010, 16,9% sampai 50% anak usia sekolah tidak biasa sarapan.
Selain sarapan, makanan jajanan memegang peranan yang cukup penting dalam memberikan asupan energi dan zat gizi lain bagi anak usia sekolah. Anak usia sekolah belum mengerti cara memilih jajanan yang sehat sehingga berakibat buruk pada kesehatannya sendiri. Berdasarkan survei yang sudah dilakukan, diketahui bahwa beberapa anak jarang sarapan dan masih sering membeli jajanan yang dijumpai di sekitar rumahnya. Selain permasalahan di atas, berdasarkan survei dari Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tahun 2019 menunjukkan 2,3 juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, penyalahgunaan narkoba meningkat di masyarakat dikarenakan nilai ekonominya yang tinggi. Berdasarkan survei, diketahui bahwa pelajar dan mahasiswa mengatakan belum pernah diadakan edukasi terkait bahaya narkoba di Desa Perawas selama situasi pandemi COVID-19 ini. Kabupaten Belitung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Belitung dan termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Kabupaten Belitung meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Membalong, Badau, dan Selat Nasik dengan jumlah desa sebanyak 42 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah 2.293,69 km persegi. Salah satu desa di Kecamatan Tanjung Pandan yaitu Desa Perawas yang merupakan lokasi KKN saya. Desa Perawas memiliki luas wilayah kurang lebih 1.707 hektar dengan jumlah penduduk 4.692 jiwa. Desa Perawas memiliki batas wilayah utara dengan Desa Aik Seru, batas wilayah barat dengan Desa Aik Raya atau Desa Dukong, batas wilayah timur dengan Desa Bulu Tumbang atau Kelurahan Pangkalalang, dan batas wilayah selatan dengan Desa Cerucu. Desa Perawas memiliki 4 dusun dan 23 RT. Mayoritas penduduk di Desa Perawas bekerja sebagai wira swasta dan lain-lainnya beraneka ragam, ada sebagai pegawai, nelayan, buruh tani, dan lain-lain. Desa Perawas memiliki 4 potensi prioritas yaitu perikanan, pertanian, peternakan, dan pasar tani. Di sektor perikanan, Desa Perawas memiliki budidaya ikan air tawar. Lalu di sektor pertanian, pemerintah desa bekerja sama dengan gabungan kelompok tani Pancasakti yang mengelola sawah seluas 15 hektar. Ada juga beragam komunitas lain seperti sayuran. Kemudian di sektor peternakan, pemerintah Desa Perawas memiliki unit usaha peternakan ayam petelur, ayam pedaging, dan sapi yang selanjutnya dikelola oleh badan usaha milik desa. Dan potensi lain dari Desa Perawas adalah pasar tani. Memanfaatkan area tanah milik desa yang dijadikan lokasi pasar, lalu digunakan oleh para petani dan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Desa Perawas memiliki beberapa fasilitas pendidikan yaitu SD, terdapat SD Negeri 43 Tanjung Pandan, dan SD Negeri 44 Tanjung Pandan. Selain itu juga terdapat SMP yaitu SMP Negeri 5 Tanjung Pandan dan SMA yaitu SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Serta terdapat juga SMK yaitu SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Selain itu juga terdapat fasilitas pendidikan agama berupa TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, fasilitas pelayanan kesehatan ada puskesmas dan apotek, fasilitas umum yang ada di Desa Perawas salah satunya adalah masjid. Nah, itu dia beberapa potensi yang ada di Desa Perawas. Sebelum melaksanakan program, saya melakukan perizinan terlebih dahulu, dimulai dengan mengurus perizinan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol. Kemudian, saya mengurus perizinan ke kantor Bupati. Lalu, saya juga mengurus perizinan ke kantor Desa Perawas. Program 1 yang saya lakukan berkaitan dengan COVID-19, yaitu saya beri nama Ngopitas, ngobrol persoalan gizi dan imunitas bagi warga RT 9 Desa Perawas. Sasaran dari program ini yaitu warga di RT 9 Desa Perawas. Kegiatan yang saya lakukan yaitu memberikan edukasi menggunakan media poster kepada warga terkait manfaat dari tanaman lokal yaitu rempah-rempah yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Rempah-rempah yang saya jelaskan yaitu ada jahe, kunyit, temulawak, sereh, dan kayu manis.
Selain itu, saya juga membagikan contoh produk olahan jamu kepada warga dan video cara pembuatan jamu tersebut melalui WA grup warga. Program 2 dan 3 yang saya lakukan berkaitan dengan SDGs tujuan 3, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Program 2 yaitu edukasi gizi remaja putri dan WUS Pelgimi, peduli gizi dan anemia di Desa Prawas. Nah, sasaran dari program ini yaitu remaja putri dan wanita usia subur atau WUS di Desa Prawas. Kegiatan yang dilakukan yaitu pemberian edukasi dengan media berupa video dan juga saya membagikan e-booklet anemia yang dibagikan melalui WA Group. Selain itu juga dilakukan pembagian tablet tambah darah atau TTD sebagai upaya preventif anemia kepada kelompok sasaran. Program 3 yaitu optimalisasi gizi anak usia sekolah dengan pemberian edukasi pentingnya manfaat sarapan dan memilih pangan jajanan sesuai dengan gizi seimbang. Kegiatan yang saya lakukan yaitu memberikan edukasi kepada orang tua dengan menggunakan media booklet. Kegiatan berjalan cukup lancar di mana beberapa orang tua aktif bertanya terkait gizi kepada saya. Ada program 4 yang saya lakukan berkaitan dengan narkoba, yaitu saya beri nama edukasi Barkelana, yaitu bahaya narkoba bagi pelajar dan mahasiswa di Desa Prawas. Edukasi diberikan menggunakan media video dan poster yang di-share di grup WA yang berisi kelompok sasaran yaitu pelajar dan mahasiswa. Kegiatan lain yang saya lakukan selama KKN ini yaitu mengikuti kegiatan rutin warga yaitu senam bersama. Senam dilakukan di halaman rumah salah satu warga di RT 9 Desa Prawas. Kegiatan senam ini sudah diadakan sejak tahun 2016 dan dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga Desa Prawas mengucapkan banyak terima kasih kepada Undip yang telah menerjunkan mahasiswinya dalam kegiatan KKN di Desa Prawas ini. Selama kegiatan KKN, ini memberikan banyak manfaat kepada kami, terutama berkaitan tentang gizi. Selain itu juga kami mendapatkan informasi tambahan, yaitu berkenaan dengan masalah rempah-rempah seperti yang ada di brosur ini. Dan informasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, karena ini membantu kami untuk mengetahui tentang kesehatan masyarakat. Kami berharap program atau kegiatan KKN ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga berharap kepada Kak Rizka untuk kedepannya tetap bisa sharing informasi dan mengedukasi, terutama pada masyarakat Desa Prawas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.